Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan kenikmatan dan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk sekedar info bagi sahabat-sahabat para subscriber Tarakan Piton FX yang ingin mengupdate informasi tentang proyek-proyek kripto di luar P-Network, silakan mampir ke warung kopi Dollar Hunter. Jadi di Dollar Hunter 788 ini saya akan update informasi seputar proyek-proyek kripto yang ada di luar P-Network teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama DrillFX. Ini ada pembahasan tentang P-Network Revolution. Jadi ini ada berita yang lagi rame teman-teman. Jadi kita akan berbicara kaitan P-Network dengan Universitas Sorbonne. Jadi ada universitas ini yang bernama Sorbonne dari Perancis. Kita akan berbicara tentang kaitannya dengan P-Network. Jadi munculnya P-Network sebagai proyek mata uang digital berbasis jaringan seluler telah memicu perdebatan dan spekulasi di seluruh dunia. Jadi video ini akan mengeksplorasi hubungan P-Network dengan Universitas Sorbonne Paris, perguruan tinggi negeri terkemuka di Perancis, teman-teman. Ada sebuah klaim bahwa Universitas Sorbonne ini merahasiakan artikel tentang P-Network sejak tahun 2023 dan menganggapnya sebagai proyek mata uang digital terpenting yang dibutuhkan dunia. Jadi video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama kita akan berbicara tentang gambaran umum P-Network, kemudian menjelaskan konsep dasar dan teknologinya. Kemudian bagian ketiga akan membahas sejarah Universitas Sorbonne Paris dan reputasinya dalam bidang akademis, teman-teman. Jadi P-Network ini adalah sebuah proyek mata uang kripto yang diluncurkan pada tahun 2019 oleh para developer dari Stanford University. Ini sebuah proyek yang unik karena menggunakan model penambangan berbasis seluler, teman-teman. Sementara di sisi lain, Universitas Sorbonne Paris ini memiliki sejarah panjang dan terhormat, didirikan pada abad ke-12 sebagai salah satu universitas pertama di Eropa. Jadi sepanjang sejarahnya, universitas ini telah menghasilkan banyak sarjana dan ilmuwan terkemuka, termasuk Marie Curie, pemenang hadiah Nobel, dan Universitas Sorbonne ini juga dikenal dengan berbagai program penelitian dan pengajarannya yang ketat di bidang humaniora, sains, dan kedokteran, teman-teman. Kemudian reputasinya sebagai lembaga akademis yang prestisius membuatnya menjadi otoritas yang dihormati dalam dunia pendidikan tinggi. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau ada sebuah klaim bahwa Universitas Sorbonne merahasiakan artikel tentang P-Network sejak tahun 2023 dan menganggapnya sebagai proyek mata uang digital terpenting. Ini ternyata didasarkan pada spekulasi dan kurangnya bukti, teman-teman. Kalau menurut pendapat saya seperti itu, karena Universitas Sorbonne itu tidak memiliki riwayat menerbitkan artikel semacam ini dan tidak ada pernyataan resmi yang mendukung klaim tersebut. Lebih lanjut juga, jika seandainya Universitas Sorbonne memang memiliki pandangan positif terhadap P-Network, mereka kemungkinan akan menerbitkan artikel tersebut secara terbuka untuk memicu diskusi akademis dan memfasilitasi penelitian lebih lanjut. Jadi kurangnya transparansi dan bukti substansial menunjukkan bahwa klaim ini kemungkinan besar tidak berdasar, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara di sini bahwa munculnya P-Network memang menimbulkan pertanyaan tentang masa depan mata uang digital dan peran universitas terkemuka seperti
Universitas Sorbonne yang ada di Paris. Meskipun klaim tentang artikel rahasia dan dukungan resmi Universitas Sorbonne tidak dapat diverifikasi, namun proyek ini tetap menarik dan berpotensi revolusioner, teman-teman. Jadi penting untuk diingat bahwa P-Network masih dalam tahap awal pengembangan dan terlalu dini untuk menentukan apakah proyek ini akan berhasil ke depannya. Kita akan lihat pada saat open mainnet, teman-teman. Jadi kalau menurut pendapat saya, klaim bahwa Universitas Sorbonne ini menyembunyikan file atau artikel tentang P-Network ini tidak ada bukti otentik yang mendukung, teman-teman. Namun walaupun tidak ada bukti otentik, saya secara pribadi meyakini bahwa Universitas Sorbonne ini pasti juga punya kerjasama dengan Stanford University, dan kita tahu bahwa P-Network itu adalah sebuah proyek yang dilahirkan oleh para alumni Stanford. Kemudian selain ini kita akan membahas tentang berbagai proyek kripto lain, teman-teman. Kita akan membahas peluang di dalam Dotcoin. Ini ada sebuah proyek kripto. Jadi Dotcoin adalah ini akan mengeluarkan koin yang bernama DTC, teman-teman. Jadi nanti koinnya itu bernama DTC, dan ini kemungkinan akan listing di market-market. Kalau di sini kita lihat untuk developernya, ini meminta pendapat kepada para subscribernya, apakah Dotcoin nanti harus listing di OKX, Binance, atau di Bybit. Nah, ini silakan teman-teman berpendapat di kolom komentar dari Dotcoin. Jadi kalau kita lihat ini Dotcoin sudah 1,2 juta follower untuk Twitternya. Kemudian untuk game usernya sudah menembus 12 juta, dan untuk komunitasnya sudah menembus 4 juta, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin main di Dotcoin, nanti akan saya beri linknya. Jadi selain kita membahas tentang P-Network, kita ambil juga proyek-proyek lain selama proyek tersebut masih gratis, teman-teman. Jadi ini untuk Dotcoin belum listing, tapi kalau lihat pembahasan dari developernya, kelihatannya akan ada listing di OKX, Binance, atau Bybit, teman-teman. Kemudian di P-Network Nusantara, sebuah grup WA yang kebetulan saya kelola, di sini teman-teman yang bermain Dotcoin, saya sarankan supaya kita tidak terlalu capek klik handphone, kita setiap hari sekali itu mendouble koin, teman-teman. Jadi manfaatkan fitur Dotcoin Game X2-nya. Oke teman-teman, demikian update informasi dari Perancis, dari Paris, P-Network dari Amerika, sampai dengan proyek kripto yang bernama Dotcoin. Selama masih gratis, kita hajar terus, teman-teman, karena kalau ada yang gratis ngapain harus bayar. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.